kita nggak ada niat untuk menjatuhkan ya Ustaz ya. Sumpah demi itu beneran nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun menghinakan pribadi, nggak ada. Itu kan tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Kalau saya, nah kalau Ustaz Dery mungkin ada alasan? Nggak ada, aku nggak kenal dia dan aku jujur aku suka ngeliat konten dia lucu gitu ketawa. Aku lebih suka dia jadi pelawak deh kita mau jadi tabib gitu. Nah, kalau dia bikin konten yang lucu-lucu, ya Indonesia malah lagi perlu hiburan kan? Iya betul. Kita lagi perlu orang-orang yang lucu-lucu yang seperti itu. Iya. Cuman perlu pengakuan aja sebetulnya kalau karena aku bilang tawadu, humble. Aku nih, ya mungkin dia cocok jadi artis, jadi selebritis, ya nggak apa-apa, kita senang. Iya. Cuman kalau dia bawa ayat Allah, Nah. bahkan kemarin aku bikin konten terakhir karena dia baca surat An-Nas salah, ya makhrajnya salah, cara bacanya salah. Bahkan anak-anak SD pun ketawa mendengarkannya. Nah, terus artinya salah. Aku pikir pertama khilaf. Ternyata diulang lagi di konten yang berikutnya. Lainnya ya. Iya. Berarti beliau betul-betul nggak tahu. Kalau orang nggak tahu harus diberitahu. Iya. Ya diberitahu gitu. Jadi mungkin ada kenapa Ustaz Dery beritahunya ke media gitu. Kan nanti dia akan bilang, harusnya kalau ngasih tahu ke pribadi dong gitu. Kaidah dalam Islam, kalau kesalahan yang dilakukan secara tersembunyi, umpama nih aku lihat Marcel nih buat khilaf salah kan, aku harus diam, aku yang tahu, aku harus bisikkan di telinga dia biar dia tidak malu. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan terang-terangan, maka harus ditegur secara terang-terangan. Itu yang diajarkan dalam Islam. Itu bukan menghinakan dia, enggak, kita meluruskan aja. Untuk meluruskan, dan karena banyak yang udah denger juga ya Ustaz ya, jadi biar lurus ya gitu, biar nggak salah paham gitu. Apalagi kan dia podcastnya sama non muslim kan. Nah iya betul. Ya kan itu ada hubungan dengan marwah agama kita. Iya. Jadi aku yang mudah-mudahan non muslim bisa memahami kalau Islam tuh sempurna, yang kita yang nggak sempurna gitu. Iya, kita yang nggak sempurna. Jangan sampai agamanya yang disalahkan gitu. Bang, gitu. tapi menurut aku secara orang yang tahu ilmunya, tamu terus dimuliakan, bukan diinterogasi, ditanya KTP mana. Di dalam Islam, tamu itu punya hak 3 hari di kampung kita, di rumah kita. Islam ya. Kalau di Indonesia ini 1 kali 24 jam baru boleh ditanya. Kalau udah nginap 1 hari dia nggak ada laporan, baru kita tanya mana KTP-nya. Boleh. Itu adab. Dan Nabi yang bilang kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan saya merasa Marcel dihinakan di sana, bukan dimuliakan gitu. Masih disusahkan, diinikan, didorong badannya. Ada aku sedikit waktu itu ya ini ada apa-apaan ini harus aku luruskan gitu. Ya aku bicara baik-baik, ya ini adabnya seperti gitu. Saya nasihati Pak Kadesnya, pengacaranya. Ternyata kan konten itu viral. Di sosmed. Iya betul. Gitu. Ya jadi ini perlu diluruskan sedikit ya sebelum kita ngomongin Mas Udin ya, Mas Udin. Ya kita membuat konten ya itu tidak ada dengan kebencian. Iya, terus betul. Dipahami. Iya, kita betul. membuat konten itu dakwah. Ya, kalau aku karena ditanya orang aku jawab. Kalau Marcel memang itu edukasi tanggung jawab dia secara keilmuan. Iya betul. Yang dia tahu. Jadi kalaupun di pihak sana menonton konten ini, tolong dengarkan dengan penuh rasa cinta. Jangan menganggap kita mau cari musuh ya. Iya betul. Harus pahami ya. Jangan anggap kita ini mau cari musuh. Mau cari enggak. Itu harus diluruskan dulu. Iya betul. Ya. Ya kalau jujur dianggap offset terus saya harus berbohong gitu. Nah itu kan yang jadi pertanyaan gitu. Ya kan, kalau saya berjujur seperti itu mengedukasi dianggap offset, terus yang bener harus bikin bayar orang untuk pura-pura jadi dukun terus mental-mentalan. Nah itu kan berbohong atas nama agama, yang kayak gitu. Maka dari itu saya bongkarin kalau itu sebenarnya hanya acting, kalau begini triknya kayak gini gitu. Bagi saya nggak ada yang offset. Ya sama aja kayak mungkin orang-orang yang bilang saya offset ya mungkin menganggap polisi pun offset karena nangkepin maling, nangkepin rampok, menjarain sampai terpisah sama keluarganya. Mungkin bagi dunia maling dan rampok itu offside. Betul. Tapi bagi dunia polisi, ya itu memang kewajaran biar dia jera, biar dia tidak melakukan itu lagi. Begitupun saya melakukan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan gitu loh. Karena miris banget, kasihan orang mau berobat malah ditunjukin trik. Iya kan? Tapi mungkin offsetnya lebih ke kayak panggilan biasanya untuk anak-anaknya kiai. Iya biasanya. Anak ustadz, lora, gus itu kan panggilan kemuliaan di sana. Iya. Ya.
Kalau Gus, sebetulnya Hotman Paris pun dapat gelar Gus. Oh iya dapat, oh iya benar, Hotman Paris dapat Gus juga. Jadi nggak ada masalah, kita nggak ada permasalahan masalah Gusnya ya, Gusnya nggak ada masalah. Cuman ada beberapa poin yang perlu saya nasihati ya. Mudah-mudahan beliau mau mendengarkan dengan tawadhu ya. Kami bicarain dengan cinta, dengan mahabbah, dan kebencian ya. Lebih baik minta maaf kepada orang-orang yang pernah dibohong. Sebetulnya yang dibohongin satu Indonesia nih kan. Iya masalahnya. Yang dibohongin kan ya. Sebenarnya kan ketika kita bilang itu penipuan bukan berarti penipuan materi, nggak harus. Iya. Penipuan akal sehat kan. Iya. Iya, orang jadi yang mempercayai hal-hal yang tidak dipercaya, yang nggak ada gitu. Ya ini bahaya, apalagi bawa agama. Yang jelek agamanya malah nanti. Gitu. Oh itu Sunan Kalijaga tuh. Dia komentar di Instagramku, dia bilang apa perlu aku turun tangan? Dia bilang siapa saja yang dirugikan lapor ke aku yang laporkan. Nah itu Om Sunan tuh. Jadi siapapun boleh. Bang. Nah itu ini untuk teman-teman semua korban-korban, jangan lagi ngelapor ke admin saya. 1.500 per hari chatnya. Ini dari teman-teman media nih, ya kan, ngontak ke admin saya nggak ada yang dibalas kan. Bayangin itu korban-korban banyak yang laporin ke saya malah. Ke admin. Pokoknya sekarang ke Bang Sunan. Abis ini mungkin kalian temui Bang Sunan deh. Iya. Mungkin setelah aku selidiki konten-konten yang terakhir, aku rasa saya nggak ngelaporin ke polisi. Kan aku udah bilang tadi. Iya. Karena ngelaporin ke rumah sakit. Tapi Pak sendiri nggak setuju dengan cara pengobatannya dia. Itu kan udah dibongkar. Udah dibongkar semua, iya. Jadi gini loh, maaf ya, saya sering bertemu orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang yang punya karomah, maunah. Mereka orang-orang yang warak, yang tersembunyi, kadang di foto pun tak mau. Nggak mungkin mereka mengkontenkan kayak rahasia Allah kepada mereka. Mengkomersilkan itu. Iya, nggak mungkin. Saya pernah ketemu orang-orang, kalau kita ceritakan nggak masuk akal. Tapi apa yang Allah nggak bisa buat? Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, itu pasti terjadi. Ya, apa saja. Allah tuh mampu menyembuhkan tanpa obat. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi yang hebat tuh bukan kita, bukan saya, bukan kamu, bukan dia, tapi Allah. Jadi mestinya beliau ini membesarkan Allah saja, tanpa harus membuat konten-konten yang seakan-akan beliau ini memang wali Allah sakti. Ini yang menodai banyak orang yang resah, gelisah. Jadi itu aja pokoknya. Ini konten YouTube saya. Coba bikin Mas Samsudin ya, kalau nonton ya, bikin video minta maaf. Selama ini memang saya berkelit biar jadi perhatian aja, saya minta maaf. Sekarang jujur semua itu adalah settingan. Yang naruh-naruh barang itu staff saya. Itu kelapa tuh udah saya suntikin dulu. Nah itu dari situ saya beli di Shopee semuanya. Pokoknya kalau ngaku gitu ya, enggak kira maaf ya. Marketplace. Karena aku lihat dari marketplace ya. Jadi kalau seandainya dia begitu, saya yakin tambah banyak followersnya. Saya yakin banyak, karena kita ini perlu hiburan, perlu orang-orang yang diketawain. Karena saya pun berteman sama pembuat konten sejenis kok. Lucu-lucu. Iya, karena memang mereka mengakui walaupun bikin konten nyampoin kuntilanak. Nah itu kan lucu kan? Sebenarnya iya. Dan orang nonton tuh. Dan itu pecinta mistis di Indonesia membutuhkan itu. Iya, jadi ya enggak kita bermasalah, saya pribadi bermasalah bukan terhadap kontennya, tapi terhadap pengobatan triknya itu loh. Yang seharusnya diakui kayak saya misalkan gini loh. Saya mengakui di telepon sih bilangnya pas kemarin sebelum dia ke Jakarta, di telepon bilangnya ke saya gitu. Katanya mau mengakui. Nanti yang Mas Marcel mau saya ngomong, saya ngomong deh, tapi Mas Marcel tolong bantu meluruskan ya. Dia udah bilang gitu. Datang ke Jakarta, beda lagi ngomong ke media. Allahu Akbar. Jadi ya udahlah. Kalau mau dibuat drama silahkan, saya nggak ikut-ikutan gitu. Kita murni dakwah karena Allah ya. Ini nggak ada tujuan apa-apa. Nggak ada nyerang dia. Kalau secara pribadi saya menyukai pribadi dia. Ya kan, kayak pakaiannya muslim banget, istrinya bercadar, luar biasa loh. Cuma kan yang kita kritisi. Kalau ngomong pakai sayang. Nah, kan itu lembut, iya asik. Banget. Cuma kan yang kita kritisi bukan pribadinya. Iya, yang kita kritisi bukan pribadinya, tapi apa yang panjenengan lakukan dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.